hemat waktu ya, lanjut saja ke pertanyaan berikutnya ya. Semoga bisa terjawab semua nih. Pertanyaan berikutnya dari Sutisna, KPKNL Jakarta 4 ya. Alasan pemberian pembatasan usia untuk saat ini adalah 35 tahun. Dan mengapa TOEFL ITP tidak bisa menjadi syarat untuk mendaftar beasiswa luar negeri? Demikian pertanyaan dari Bro Sutisna. Demikian Bro Sutisna. Monitor. Ya, siapa? Ya, Bu Ratna sangat tahu tuh jawabannya. Silakan Bu Ratna. ITP pasti karena luar negeri nggak nerima ITP juga kan kira-kira gitu. Ya silakan Bu. 35 karena SE Menpan RB Mas. Saya ingat Bu, ada ya. Saya lupa apakah SE Menpan RB atau PMK Menpan RB tentang tugas belajar itu untuk S2 maksimal 35, untuk S3 maksimal 40, fungsional 47, yang biasa 42. Tapi memang ini masih jadi perdebatan karena pada akhirnya di tiap-tiap kementerian mempunyai pengaturan yang berbeda, yang kadang lebih rendah dari yang sudah ditentukan oleh Menpan RB gitu. Terus kalau ITP ya karena memang selama ini kita tengok kanan kiri pemberi beasiswa yang lain, terutama beasiswa luar negeri, mereka selalu pakainya IELTS murni, nggak pakai ITP untuk keluar negeri gitu. ITP hanya bisa digunakan untuk dalam negeri. Kurang lebih gitu. Demikian Bro, apakah sudah terjawab Bro Sutisna pertanyaannya? Sudah terjawab, tapi berharapnya lagi? mungkin ada kebijakan lain nanti. Siapa tahu bisa dinaikkan batasan usianya itu. Kalau sudah peraturan biasanya belum bisa ya Bu ya, karena Mas, kita kan mengacu peraturan. Mas, aku juga nggak bisa kok Mas, sudah umurnya. Soalnya kayaknya yang tahun kemarin kan 40 ya Bu ya. Tahun ini jadi 35 kan kayak jadi apa? Kok syaratnya kayak berubah-ubah gitu loh Bu. Masa sih? Saya nggak yakin itu. Nanti aku tengok lagi sih tapi. Iya. Masa master sampai 40 Bu? Aku nggak yakin itu. Fungsional seingat saya Bapak, khusus untuk fungsional 37 tapi nggak 40 juga. Tapi aku tengok lagi ya. Baik. Oh, nanti di review. Ya, kita kan bedakan fungsional Pak, dosen sama guru. Betul. Dosen maksudnya Mas siapa? Mas Sutisna ya? Ini bertanya memang fungsional ya? Belum sih Pak. Loh kan? Bukan fungsional loh, saya mikirnya ya. Enggak Mas, kita nggak pernah berubah. Kalau untuk reguler, bahkan yang non PNS itu seingat saya tetap 35 ya. Kita nggak pernah berubah kok, kecuali untuk fungsional. Zaman saya masuk itu nggak ada yang kita perketat loh ya, kecuali universitasnya. Rasanya kita rileks malah Mas. Kalau sampean cerita dari 40 ke 35, aku nggak yakin. Kejadian itu dengan Kemendikbud. Di kita itu boleh 47 ya Bu Ratna ya. Untuk dosen doktor. Begitu masuk Kemdikbud jadinya 40, banyak yang protes. Karena Kemdikbud pakai aturan di Kemdikbud yang 40 dan kita berani memakai itu fungsional yang pakai apalagi apalagi dosen PNS itu kan pensiunnya di umur 70 ya. Di slide-nya Bapak tadi bener loh, 35 itu untuk umum memang. Maksimal untuk umum itu 35. Sementara kalau untuk PNS biasa itu usia maksimal S2 adalah 37. Untuk fungsional malah 42 malah. TNI Polri 40. Itu Mas. Baik. Mungkin bisa menjawab ya untuk sementara ini ya Bro Sutisna. Ya, siap. Iya. Sudah tidak ada, sudah terjawab semua pertanyaannya ya. Sudah. Nanti dari LPDP akan mereview lagi ya kebijakannya ya. Karena ya begitulah kalau sudah peraturan. Kita nggak bisa membuat peraturan yang lebih, karena ada peraturan yang lebih tinggi kan. Betul sekali ya, karena sudah ada peraturan yang lebih tinggi, jadi ya kita kalau sebagai PNS ya mengikuti peraturan yang sudah ada gitu. Baik, terima kasih. Master di Indonesia dulu, nanti ngejar doktornya gitu ya dari LPDP. Itu. Ya, semangat Mas. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Sutisna untuk partisipasinya. Mungkin kita lanjut ke penanya selanjutnya. Mungkin kita pilih penanya selanjutnya dari luar pulau ya. Dari Kanwil DJPB Bangka Belitung. M. Nurandita. Izin bertanya, untuk tes wawancara kebangsaan, apakah berupa wawancara atau tes tertulis online? Ini nanya langsung teknis seleksinya ya ini ya. Oh, Sis ternyata. Sis Nurandita. Bu Rana yang tahu, silakan. Silakan Bu Rana. Ada jawabannya sih. Ada
Ada tertulisnya. Ya di SBK tuh bukan tertulis ya, kayak ada semacam ya ada tesnya. Dalam kuesioner ada semacam kuesioner bentuknya kayak gitu. Skala lah intinya segitu, kayak Likert gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin nanti ada beberapa enggak exactly pertanyaannya di wawancara, disinggung-singgung aja sih, Mbak. Nah, demikian. Sis Nurandita. Izin ya. Kalau boleh melanjutkan pertanyaan tersebut, Bu Ratna dan Pak ini ya. Tadi kan bentuknya kuesioner ya untuk wawasan kebangsaan itu. Nah, itu nanti apakah penilainya itu langsung dari lembaga yang berwenang gitu, misalnya kayak Badan Intelijen gitu seperti itu, ataukah dinilai oleh pewawancara yang nanti akan melakukan tes wawancara kita itu? Mbaknya itu nanyain resep, Mbak, aku nggak bisa jawab, Mbak. Karena itu bagian dari informasi yang tidak bisa dipublikasikan. Sorry ya. Gitu. Oke. Berarti nanti untuk tes kebangsaannya itu apakah bersamaan dengan waktu kita tes TPA online itu atau tersendiri nanti setelah TPA kemudian ada pengumuman kemudian bagian Mbak. Oh, berarti jadi satu ya Bu dengan TPA itu ya. Oh ya. Baik. Kemudian kalau boleh sedikit menanggapi dari pertanyaan rekan yang tadi yang terkait dengan sudah melewati passing grade tapi ternyata dinyatakan tidak lulus di wawancara. Ini kebetulan saya juga mengalami nih Bapak Ibu. Saya mengalami sendiri di tahun 2017 kemarin. Jadi saya sempat mengikuti seleksi di tahap 1 tahun 2017 gitu ya. Dan itu saya dinyatakan tidak lolos di tahap terakhir yaitu wawancara gitu. Dan kemudian karena tidak memperoleh nilai langsung gitu ya, hasil nilai dari seleksi saya kemudian mengajukan lewat PPID nih, PPID untuk meminta hasil nilai seleksi saya gitu. Nah, kemudian diberikan jawaban dan kemudian di sana tertulis dengan jelas gitu ya bahwa untuk bidang studi yang saya ambil itu akuntansi ya, itu masuk ke prioritas kedua dan passing grade-nya itu 750. Kemudian ada detail nilai saya gitu ya, dari mulai esai, kemudian LGD, waktu itu masih ada leaderless group discussion, kemudian wawancara, total nilainya itu pas 750 gitu. Sehingga saya kan sebetulnya masuk ke passing grade itu. Tapi kemudian catatan berikutnya tidak direkomendasikan atau tidak dinyatakan lulus oleh para interviewer independen gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu saya mengalami sendiri gitu. Jadi mungkin tadi pertanyaan rekan yang tadi itu masuk akal gitu, Pak. Enggak, ini 2017. Ya, betul 2017. Ya, saya belum masuk LPDP, tapi saya tidak menghindari ini, karena memang sistemnya berbeda. Yang sekarang sistemnya adalah pewawancara itu memberikan nilai, dan itu selaras dengan rekomendasi atau tidak rekomendasi. Jadi tidak akan terjadi kalau nilai wawancara itu berbeda dengan rekomendasinya. Itu, nah itu yang sekarang ya, artinya kita lebih simple, lebih clear. Tapi ada nilai kebangsaan dan nilai yang saya bilang tadi dirapatkan di komite reviewer, ya di luar dari nilai wawancara tadi. Dan 2017 tadi disampaikan ada gradasi tertentu ya untuk akuntansi sekian. Nah sekarang itu udah nggak ada lagi, ya itu udah nggak ada lagi. Jadi sekarang lebih simple. Baik Pak, terima kasih Pak Dwi Larso. Sudah terjawab ya Sis Nurandita ya? Iya. Coba lagi Mbak. Terima kasih sudah berpartisipasi. Ya, coba lagi Mbak, kita tunggu ya. Ditunggu Mbak. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya dari Daniel Kukuh dari Direktorat Jenderal Pajak. Izin bertanya, saya perhatikan dari tadi beasiswa hanya untuk S2 dan S3. Apakah nanti kedepannya akan ada beasiswa untuk S1 karena akan menjadi pilihan yang bagus bagi rekan-rekan yang lulusan D3? Silakan Bu Ratna atau Pak Dwi Larso untuk menjawab. Benarnya tahun ini sudah ada S1, tapi leading sector yang dari D3 ke S1 Pak, maksudnya ini teman-teman STAN mengambil S1 pakai beasiswa gitu Pak. Ya, saya mau ngasih gambarannya dulu. Kalau S1 sebenarnya sekarang ada, tapi leading sektornya Kemdikbud. Nah, Kemdikbud tentunya belum, saya nggak tahu, sekarang mungkin belum berpikir di luar kementerian lembaga Kemdikbud gitu ya Bu ya. Saya tidak tahu ke depannya seperti apa. Apakah nanti akan ada dari yang di-lead oleh Kemdikbud itu ada untuk kementerian lain. Karena saya juga yakin kalau pendidikan vokasi ya di Kemdikbud ya Bu ya, itu ada juga kan Bu ya. Misalnya D2, D3 itu ke S1 begitu. Itu yang ada dan memang ini masih baru, artinya apa? LPDP sudah breakthrough sebenarnya.
Dulu kan LPDP selalu pikirnya S2, S3, kan nggak ada S1. Sekarang ada S1, tapi leading sektornya Kemdikbud. Sebentar lagi ada leading sektor lagi adalah Kemenak. Nah, harusnya yang di luar kementerian lembaga Kemdikbud itu harusnya dikelola atau di lead oleh Kemdikbud juga. Termasuk yang ada di Kemenkeu. Tidak hanya Kemenkeu sebenarnya, ada permintaan juga beberapa tahun lalu ya Bu Ratna dari Kemenperin untuk kawan-kawan yang lulus D2, D3 kalau ingin melanjutkan ke D4 begitu ya. Itu masuknya ranah pendidikan vokasi dan itu sekarang dibiayai oleh LPDP. Tapi leading sektornya ada di Kemdikbud sementara ya di tahun pertama ini. Gitu ya Bu Ratna? Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Dwi Larso atas penjawabannya. Apakah sudah terjawab, Bro Daniel? Oh ya, siap. Ya Mas, sudah terjawab. Terima kasih. Sudah terjawab, Bro Daniel dari D3? Iya, saya dari D3. Oh, mungkin pengen cari beasiswa LPDP juga ya dari D3 ya? Iya, sebenarnya kan jadi pilihan yang bagus gitu kan. Selain bisa kembali lanjut tugas belajar di D4, bisa juga studi ada pilihan lain lah intinya. Ada pilihan lain dari selain D4 ya. Oke. Ya, nanti terima kasih. Semoga ada. Semoga terjawab ya. Sementara harapannya tetap dipupuk ya. Semoga LPDP juga memfasilitasi nanti yang dari D3. Terima kasih Bro Daniel atas partisipasinya. Oke. Terima kasih. Kita agak cepat mainnya. Ini mungkin pertanyaan terakhir yang saya bacakan. Terutama saya bacakan dari YouTube ya. Apabila di batch 1 sudah mendaftar dan tidak lolos administrasi, karena lembaga TOEFL tidak terdaftar dan di batch 2 sudah tes di lembaga yang banyak direkomendasikan oleh awardee LPDP, apakah di batch 2 jadi terhalang? Mungkin bisa saya share pertanyaannya di chat box. Oke. Ini pertanyaan dari Dwi Wulansari. Ini banyak ya tentunya kalau kita minta IELTS, minta TOEFL tentunya harus dari lembaga resmi dan kita punya jalur itu. Kita menemukan juga yang tadi saya bilang palsu atau saya nggak ngomong mereka memalsukan, tapi kita tahu itu tidak betul gitu. Jadi selama Anda mengambil dari lembaga yang formal ya kita terima skornya gitu kan. Nah ini memang ada pertanyaan, Pak, karena PPKM ini IELTS banyak yang ditutup segala macam mundur. Ini kan sebenarnya untuk yang Agustus ini sudah kita umumkan ke publik ya Bu Ratna, itu sejak bulan Mei dulu. Siap. Kalau yang teman-teman Mei itu baru kita buka harus daftar begitu, memang agak mendadak. Nah ini saya tahu betul ini. IELTS ini memang kelihatannya mundur-mundur, tapi kan Anda untuk mendaftar tidak mesti IELTS. Saya tahu TOEFL itu bisa. Ya kan? Kan tidak mesti IELTS begitu. Kan Anda boleh juga TOEFL untuk syarat masuk LPDP. Dan kalau memang nggak kekejar, memang maksain IELTS, atau sekarang nggak kekejar juga TOEFL karena sudah mepet, saya nggak tahu kan jadwalnya, ya tentunya masih ada Januari, Februari. Dan kalau Anda ingin sekolah di luar negeri, sekolahnya biasanya mulainya juga Agustus. Dan itu masih kekejar kalau Anda nanti daftar di Januari maupun Februari. Kira-kira itu sih. Dan semua sekarang udah in place ya, jadwalnya kita harus mengalahkan COVID. Maka itu kita jalan terus, di proses bisnisnya jalan terus. Bukan terus mundur-mundur gara-gara COVID, karena kita bisa jalankan dengan prokes yang ada sekarang. Demikian. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dwi Larso atas tanggapannya ya. Mungkin teman-teman brosis semua lebih ditekankan lagi bahwa lembaga tes IELTS-nya harus resmi ya, terdaftar ya. Tidak ada yang lembaga tes IELTS yang mungkin bisa dikatakan asal-asalan. Kemudian yang kedua, LPDP sudah memperhitungkan waktu ya untuk tes IELTS, kemudian pendaftaran juga sudah diperhitungkan dengan baik. Jadi teman-teman juga brosis semua sudah bisa mempersiapkan juga ya persyaratan-persyaratannya. Oke, mungkin demikian dulu ya Pak pertanyaan-pertanyaannya.